Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 6. Jangan bilang itu dia. Dia melihat ke arah sumber suara. Di pintu masuk lantai 3, seorang lelaki tua berambut putih, alis putih, dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang tetua yang menjaga gedung keterampilan bela diri. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan tetua itu sangat kuat. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku punya rencanaku sendiri. Setelah memberi hormat dengan hormat kepada yang lebih tua, dia masuk. TN. Dengan memberi hormat itu berarti penghormatan Tiongkok dengan menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya. Ah, murid sombong lainnya. Tetua yang menjaga menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Orang-orang yang gagal memperbaiki jalannya, tapi orang-orang yang gagal total berjalan di jalan yang salah dan kehilangan masa depan mereka yang baik. Namun meski gitu, ketika tetua itu melihat wajah baru datang, dia dengan baik hati akan mengingatkan mereka untuk menghindari murid-murid lainnya mengambil jalan yang salah. Chu Feng berjalan berkeliling di tingkat 3, dan dia dengan cepat mengambil buku keterampilan yang dia sukai dan membawanya ke orang yang lebih tua untuk mendaftarkannya. Apakah kamu yakin ingin berlatih di telapak tangan ilusi ini? Tetua itu memandang Chu Feng dengan ragu. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu melihat deskripsi skill ini? Orang tua itu terus bertanya. Saya telah melihatnya. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Namun kamu masih memilihnya. Ini adalah yang tersulit di seluruh gedung keterampilan bela diri. Tetua itu benar-benar tidak mengerti. Inilah yang ingin saya latih. Chu Feng masih menggantungkan senyumnya di wajahnya, tapi tatapannya sangat tegas. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu batasannya. Tetua itu menghela nafas, tapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng. Setelah mengembalikan buku keterampilan, dia menambahkan, ingatlah untuk mengetahui titik mana yang harus dihentikan. Chu Feng mengangguk, menyatakan bahwa dia menerima saran itu. Meskipun tetua itu selalu meragukan Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya dan dia merasa bahwa dia adalah tetua yang bertanggung jawab. Tapi saat Chu Feng berbalik, tubuh familiar mengusap bahunya dan lewat. Itu adalah Duan Yuxuan dan wajahnya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Tapi saat dia bersiap untuk pergi, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan kemudian dia juga mengerti mengapa Duan Yuxuan mengalami depresi. Bukankah itu Duan Yuxuan? Saya pikir dia sudah memiliki buku keterampilan peringkat 4, jadi mengapa dia di sini memilih buku keterampilan lain? Atau apakah buku keterampilan peringkat 4 tentang Yang Tianyu? Kamu tidak tahu. Dalam pesta tadi malam, para tetua pelataran dalam mengingatkan mereka bahwa buku keterampilan peringkat 4 tidak dapat dibagikan dan hanya satu orang yang dapat melatihnya. Petik 2. Setelah mereka mendengar tetua mengatakan itu, keduanya tampak kosong. Kemudian, mereka akhirnya mengaku kepada orang banyak. Ternyata mereka bukan yang pertama dalam ujian dan ada orang lain yang membunuh 40 VRC Beas. Jadi hal seperti itu terjadi. Tapi kenapa mereka mengaku melakukannya sejak awal? Siapa yang tahu? Mungkin mereka menginginkan wajah, tapi kali ini mereka benar-benar kehilangan semuanya. Benar, tapi siapa yang pertama? Saya tidak ingat ada seseorang yang gitu kuat di pelataran luar. 40 binatang ganas, dan bahkan ada peringkat 4 di salah satu dari mereka. Sungguh tidak terbayangkan betapa tangguhnya orang itu. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke lantai berikutnya. Dia sangat ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama dengan lantai 1, lantai itu juga penuh sesak. Murid-murid baru saat ini sedang memilih buku keterampilan jadi ini adalah murid-murid yang lebih tua. Chu Feng menoleh. Meskipun dikatakan sebagai lantai, lebih baik dikatakan sebagai tempat latihan seni bela diri. Setidaknya ada 1000 orang yang berlatih dengan mekanisme dan teriakan mereka meluas ke segala arah. Itu cukup spektakuler. Selain itu, selain ribuan mekanisme di aula utama, ada banyak ruangan pribadi yang juga digunakan untuk pelatihan. Itu adalah desain yang cukup bagus. Mereka yang suka hidup bisa bergabung dengan orang-orang di aula utama dan mereka bisa saling membantu saat berdebat. Mereka yang menikmati keheningan dapat memilih kamar pribadi dan berlatih sendiri di sana. Setelah pintu batu ditutup, mereka akan diisolasi dari segala gangguan. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka dan dia langsung menuju lantai 6. Itu mirip dengan lantai 3 tapi jauh lebih sepi. Ada juga lebih banyak tempat untuk pelatihan.
Chu Feng memasuki kamar pribadi. Setelah menutup pintu batu tersebut, ia membungkuk pada pilar mekanisme karena ia tahu pilar tersebut akan dirusak olehnya. Pilar mekanismenya terbuat dari baja dan kayu sehingga sangat kokoh. Jika diserang, otomatis ia akan menghindar. Kecepatan menghindar berubah sesuai dengan kecepatan menyerang lawan. Kecuali seseorang yang mahir dalam mengembangkan keterampilan bela diri, akan sangat sulit untuk merusaknya, oleh karena itu adalah peralatan terbaik untuk pelatihan. Telapak tangan ilusi. Menggunakan kekuatan angin dari telapak tangan untuk mengendalikan musuh tanpa bentuk. Chu Feng memeriksa metode budidaya telapak ilusi. Lalu, dia pergi ke depan pilar mekanisme. Wosh-wosh, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dia melihat telapak tangannya menciptakan dua jejak. Mereka menyerang kedua titik di pilar mekanisme. Swos-swos, tapi saat mereka akan mendarat, pilar itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan Chu Feng dengan kecepatan kilat. Saat itu, Chu Feng mau tidak mau merasa sedikit bingung, tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum lega, menarik. Sejak hari itu, selain makan dan tidur, Chu Feng akan selalu berada di gedung keterampilan bela diri dan dia berlatih tanpa henti. 3 gaya guntur, diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Meskipun sangat misterius, namun juga sangat sulit untuk dikembangkan. Adapun telapak ilusi, ada alasan mengapa tetua menyebutnya sebagai keterampilan yang paling sulit untuk dilatih di seluruh gedung keterampilan bela diri. Namun, setelah berlatih sebentar, Chu Feng perlahan memahami sifat dari kedua keterampilan tersebut. 3 gaya guntur. Itu sangat sulit dan sengit. Itu secepat kilat, dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan gaya dapat merenggut nyawa musuh, dan itu sangat perkasa. Telapak tangan ilusi. Sebenarnya justru sebaliknya. Menggantikan kenyataan dan menyerang ketika mereka lengah. Meskipun tidak sekuat 3 gaya guntur, keterampilannya masih cukup baik dan berbeda dalam caranya masing-masing. Setelah 10 hari makan dan tidur minimal, Chu Feng akhirnya memahami 2 jenis keterampilan tersebut. Meski tidak bisa dikatakan bahwa dia menyempurnakan telapak ilusi, tidak banyak perbedaannya. Di sisi lain, ia hanya berhasil melatih 2 gaya pertama dari 3 gaya guntur. Namun meski gitu, saat Chu Feng berhasil menggunakan gaya kedua, dia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Di lantai 3 di gedung keterampilan bela diri, tetua yang menjaga masih sama dan Chu Feng mengembalikan telapak ilusi. Apakah kamu menemui jalan buntu? Penatua memandang Chu Feng dengan sedikit ejekan di matanya dan sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia sedikit bangga pada dirinya sendiri. Chu Feng tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tapi di mata orang tua itu, senyuman Chu Feng berarti dia diam-diam membenarkannya. Pergi ke lantai 1 dan mulai dari skill peringkat 1, mengambil kembali buku skill. Tetua itu mengingatkan dengan niat baik. Terima kasih, Penatua. Chu Feng memberi hormat dan pergi. Dia tahu kapan harus mundur, jadi dia masih mengerti sedikit. Melihat kepergian Chu Feng, tetua itu mengangguk. Gedung keterampilan bela diri tidak buka sepanjang hari. Saat matahari terbenam, gedung keterampilan bela diri akan ditutup, dan pada saat itu, semua penjaga yang lebih tua perlu memeriksa buku keterampilan dan mekanismenya. Keributan apa yang perlu saya datangi dan lihat sendiri? Penatua Ouyang, Anda harus memeriksanya. Saya belum pernah melihat murid sekuat ini dalam waktu yang lama. Di tangga, seorang pria parubaya memimpin seorang tetua berambut putih dan mereka menuju kamar pribadi di lantai 6. Di dalam ruang pribadi, pilar mekanisme yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan penyok dan hampir bisa tergores. Saat dia melihat pilar mekanisme, wajah tetua berambut putih itu menjadi sangat berat dan dia melihatnya dengan cermat. Ini adalah, tapi saat dia mengetahui ada bekas telapak tangan dangkal satu demi satu pada mekanismenya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Berdasarkan pengalamannya, dia langsung tahu bahwa pilar itu telah dirusak oleh telapak tangan ilusi. Namun di pelataran dalam, hanya ada sedikit murid yang bisa melatih telapak tangan ilusi hingga tingkatan itu. Juga, mereka yang sudah bisa pergi untuk merasakan dunia luar dan hampir tidak ada satupun dari mereka yang tetap berada di gedung keterampilan bela diri untuk berlatih. Setelah berpikir dalam-dalam, mata orang tua itu tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan kaget, "Jangan bilang itu dia."